Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddalana bi dukhuli syahri Ramadan, syahrun kataballahu alaina siyam wa sanna rasulu sallallahu alaihi wasallam lana al-qiyam faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma wassalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah. Kita lanjutkan dengan melaksanakan ibadah salat tarawih. Setelah kita pada hari ini menyelesaikan ibadah siang kita di hari yang ke-8, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan seluruh amaliyah Ramadan kita pada hari ini yang telah lalu dan yang akan datang semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kehadirat junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Bulan yang di dalamnya ada ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bulan di dalamnya ada pembebasan oleh Allah terhadap hambanya dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'u fi syahri Ramadan." Bagi Allah di bulan suci Ramadan ada hamba-hambanya yang setiap hari dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabatnya, kepada kita, "Ya bagiyal khair absir," wahai umatku yang gemar berbuat baik, berbahagialah kalian, bergembiralah kalian, bergembiralah kita semuanya dengan umur yang Allah berikan kepada kita sampai di bulan suci Ramadan ini. Wa ya bagiyas syarri, dan sebaliknya wahai umatku yang gemar berbuat maksiat, aksir, berhentilah sekarang, berhenti dari berbuat maksiat, sehingga bulan Ramadan bisa kita muliakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemuliaan bulan suci Ramadan berupa berkah Allah yang tadi sudah disebutkan, rahmat Allah, ampunan, pembebasan api neraka, bisa kita peroleh dengan melaksanakan ibadah siang di siang harinya dan ibadah nafilah, ibadah tatawwu di malam harinya yang kita sebut dengan sholat tarawih.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melaksanakan ibadah siang? Intinya, substansinya adalah ibadah siang itu melatih kita agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah mengatakan, salasun muhlikat, ada 3 hal yang menghancurkan hidup kita. Salah satunya adalah hawa muttaba', hawa nafsu yang terus kita turuti dalam kehidupan kita. Itu bisa membuat kita hancur menjalani kehidupan dunia apalagi di akhirat nanti. Dan yang kedua, salat tarawih. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita disunnah muakkadkan? Hukum salat tarawih itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa kita disuruh untuk berbanyak rukuk, berbanyak sujud, berbanyak rakaat di malam hari bulan suci Ramadan? Ada sebuah kisah di mana suatu saat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ma'dan bin Abi Talhah Al-Ya'mari, beliau suatu saat bertanya kepada sahabat Sauban. Sauban itu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'dan bertanya kepada Sauban, "Ya Sauban, dullani ala amalin idza amiltuhu yudkhiluni Allahul jannah." Wahai Sauban, tunjukkan kepadaku, beritakan amalan apa yang bisa memasukkanku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sauban berdiam diri, tidak menjawab. Pertanyaan yang kedua kembali diucapkan oleh Ma'dan, "Ya Sauban, ayu amalin ahabbu ilallah?" Amal terbaik apa yang disukai Allah? Sauban tidak menjawab yang kedua kalinya. Pertanyaan ketiga ditanyakan yang serupa, juga tidak dijawab. Akhirnya berkatalah Sauban, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga saya tanya yang demikian kepada beliau. Dan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin ini juga jawaban untukmu wahai Ma'dan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bi kasratis sujudi lillah." Perbanyak sujud kepada Allah katanya. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah perbanyak sujud. Yang dimaksud perbanyak sujud ini bukan sedikit-sedikit sujud, tapi perbanyak sholat sunnah yang di dalamnya ada sujud. Kenapa harus memperbanyak sujud? Rasulullah mengatakan, "Fa'innaka la tasjudu sajdatan." Tidaklah kamu sujud satu kali sujud illa rafa'akallahu biha darajah. Dengan sujudmu sekali itu Allah mengangkat derajatmu. Wa hatta biha anta khati'ah. Dengan sujudmu yang sekali itu bisa menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa. Di salat tarawih yang di dalamnya ada banyak sujud, Allah ingin agar kita bersih dari segala dosa. Allah ingin agar derajat kita manusia yang setiap hari bergelimang dosa, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan Allah angkat derajat kita menjadi hamba yang mulia, yang disebut dengan al-muttaqin, hamba Allah yang bertakwa. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa keadaan, kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita hambanya. Manusia adalah wa huwa sajid, ketika hamba itu dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud itu Allah sangat dekat dengan kita. Fa'aksiru fihi du'a, perbanyaklah doa ketika sujud, karena doa kita yang kita lafadzkan ketika kita sujud itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat ditanya, "Ya Rasulullah, ma ahabbul kalam ilallah?"
Wahai Rasulullah, ucapan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, yang paling dicintai oleh Allah itu adalah bacaan tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu ucapan yang paling disukai oleh Allah. Keadaannya adalah keadaan sujud tatkala kita dekat dengan Allah. Bacaannya adalah ucapan yang sangat disukai oleh Allah. Maka mulianya orang itu adalah ketika dia mau bersujud kepada Allah. Dengan bersujud berarti dia menundukkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aspek spiritualitasnya ketika kita sujud mestinya kita rontohkan segala lakop duniawi yang sekarang sedang kita pakai bersama. Ada seorang guru besar, ada profesor, ada orang kaya raya, presiden, gubernur. Ketika sujud maka hilangkan atribut duniawi itu sehingga jangan sampai ada rasa sombong dalam diri kita. Jadi sujud itu mestinya menghilangkan kesombongan dari dalam diri kita. Tidak ada manusia yang patut berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadanya, karena yang dia miliki sekarang itu adalah tidak semata dari hasil kerja keras dia, tapi semata-mata semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sujud adalah kondisi di mana kita dalam keadaan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari setelah sholat jangan ada lagi sifat kiber, sombong dalam diri kita. Yang harus kita munculkan adalah sifat rendah hati. Kita semuanya adalah makhluk Allah yang maha lemah, dhaif, innana du'afa. Manusia itu maha lemah. Jadi kalau ada yang sombong, tidak habis pikir saya bagaimana dia bisa bersombong. Kita bisa ke masjid ini karena pertolongan Allah, bisa melaksanakan ibadah siang selama 13-14 jam ini bukan karena kehebatan kita, tapi karena pertolongan Allah. Ya, kita bisa beribadah karena semata pertolongan Allah. Maka la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan yang bisa mendorong kita untuk ibadah kecuali kekuatan Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di samping salat tarawih menggugurkan dosa, salat tarawih juga harus memanusiakan manusia. Sebagai makhluk yang lemah, tidak pantas bersombong di hadapan Allah, tidak pantas untuk menyombongkan diri di hadapan sesama manusia, karena sifat sombong itu akan menghancurkan dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Rasulullah mengatakan yang tadi sudah disebutkan 3 hal yang bisa merusak, menghancurkan hidup manusia. Salah satunya adalah i'jabur rajuli bi nafsihi, kagum dengan dirinya sendiri sehingga memunculkan sifat sombong, sehingga merendahkan orang lain dan akhirnya bisa merontokkan kehidupan dirinya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa memaknai sujud kita. Sujud kita harus kita maknai, jangan sampai sujud sebatas sujud, tapi ada nilai-nilai yang luhur dalam sujud kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semuanya untuk bisa melanjutkan ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Mudah-mudahan menjadi amaliyah Ramadan yang terbaik bagi kita semuanya. Allah kuatkan kita semuanya, Allah sehatkan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa astagfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.